Tidak ada yang menyangka seorang nenek berusia 65 tahun yang dihina karena miskin, yang terlilit hutang 129 juta rupiah, ternyata Allah beri jalan keluar hanya dalam 3 hari. Bukan lewat warisan, bukan lewat pesugihan, bukan juga bantuan orang kaya, tapi lewat sebuah amalan sederhana yang sering dianggap remeh oleh banyak orang. Amalan ini bahkan dilakukan sambil memegang sesuatu yang hampir setiap hari ada di dapur kita. Dan yang paling mengejutkan, setelah amalan itu istiqomah dilakukan, pintu rizki mulai terbuka satu persatu. Hutang perlahan terlunasi, hati menjadi tenang. Bahkan orang-orang yang dulu menghina mulai terdiam. Apa sebenarnya amalan rahasia tersebut? Kenapa amalan sederhana ini bisa mengundang pertolongan Allah begitu cepat? Simak video ini sampai selesai, karena di akhir nanti kita akan belajar rahasia keberkahan hidup yang jarang disadari oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki hidup kita hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat serambi surga, pernahkah kita berada di titik hidup yang paling rendah? Dihina karena miskin, diremehkan karena tidak punya uang, ditagih hutang siang malam, bahkan sampai merasa tidak ada jalan keluar lagi. Hari ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata penuh hikmah. Kisah seorang nenek berusia 65 tahun yang hidup dalam kemiskinan. Hutangnya mencapai 129 juta rupiah. Orang-orang mencibirnya. Ada yang berkata, "Sudahlah nek, hidupmu sudah habis. Mana mungkin hutang sebesar itu bisa lunas? Kamu miskin, tua, tidak punya siapa-siapa." Namun ternyata hanya dalam 3 hari Allah membalikkan keadaan. Dan yang membuat banyak orang terkejut, perubahan itu bermula dari sesuatu yang sering dianggap sepele, yaitu air cucian beras. Tapi perlu dipahami sejak awal, bukan air cucian berasnya yang ajaib, bukan benda itu yang mendatangkan kekayaan, melainkan keikhlasan, sedekah, tawakal, dan keyakinan pada Allah yang menjadi pembuka pintu rezeki. Maka simak sampai akhir, karena ceramah ini bukan tentang mistis, melainkan tentang rahasia keberkahan hidup yang sering dilupakan oleh manusia. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, kemiskinan adalah ujian berat. Bukan hanya perut yang lapar, tetapi hati juga sering terluka. Ada orang yang kuat saat sakit, tapi tidak kuat saat dihina karena miskin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa kefakiran bisa mendekatkan seseorang kepada kekufuran jika tidak dijaga imannya. Banyak orang ketika miskin mulai berburuk sangka kepada Allah. Kenapa hidup saya begini? Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa orang zalim malah kaya? Padahal Allah tidak pernah tidur. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya adalah, barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Ayat ini luar biasa. Allah tidak mengatakan rizki datang dari tempat yang kita hitung, tapi dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang pertolongan Allah datang lewat orang sederhana, lewat kejadian kecil, lewat sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia. Sahabat serambi surga. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang nenek tua berusia 65 tahun. Suaminya telah lama meninggal. Anak-anaknya hidup susah. Untuk makan sehari-hari saja kadang harus menahan lapar. Namun ujian terbesar datang ketika ia terlilit hutang hingga 129 juta rupiah. Rumahnya hampir disita. Penagih hutang datang bergantian. Tetangga mulai membicarakannya. Nenek itu hidupnya selesai. Mana mungkin bisa bayar hutang sebanyak itu? Bahkan ada yang menghina, miskin kok masih hidup. Kalimat seperti itu sangat menyakitkan. Tapi nenek itu tidak membalas hinaan tersebut. Ia hanya menangis dalam sujud malamnya. Ia yakin akan satu hal, kalau Allah masih memberi napas, berarti Allah masih punya jalan. Sahabatku, inilah yang membedakan orang beriman dengan orang yang putus asa. Allah Ta'ala berfirman, La taqnatu min rahmatillah, yang artinya adalah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Suatu hari sang nenek sedang mencuci beras. Air cucian pertama biasanya dibuang, tapi hari itu ia teringat ceramah seorang ustadz. Jangan biasakan membuang nikmat Allah dengan sia-sia. Akhirnya air cucian beras itu tidak dibuang. Ia gunakan untuk menyiram tanaman kecil di depan rumahnya. Lalu sambil menyiram ia berkata, Ya Allah, saya ini miskin. Saya tidak punya sedekah besar. Saya hanya ingin menjaga nikmat-Mu. Subhanallah. Disitulah keberkahan mulai turun. Karena ternyata Allah tidak melihat besar kecilnya pemberian, tapi keikhlasan hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqun naro walau bisyikki tamroh, yang artinya, lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan separuh kurma. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Jangan meremehkan amal kecil. Kadang yang kecil di mata manusia sangat besar di sisi Allah. Air cucian beras itu bukan jimat, bukan penglaris, bukan benda sakti, tetapi dari situlah lahir rasa syukur, kepedulian, dan kebiasaan tidak mubazir, dan keberkahan sangat dekat dengan rasa syukur. Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum, yang artinya adalah, jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hari pertama, seorang tetangga yang dulu pernah dibantu nenek itu datang membawa sembako. Hari kedua, tanaman kecil yang disiram air cucian beras ternyata tumbuh subur. Orang-orang mulai membeli bibit tanamannya. Hari ketiga, datang seorang lelaki tua ke rumahnya. Ternyata dahulu ia pernah ditolong oleh almarhum suaminya. Lelaki itu berkata, Saya mencari keluarga ini sudah lama. Dulu suamimu pernah membantu saya tanpa meminta balasan. Hari ini saya ingin membalas kebaikannya. Subhanallah. Lelaki itu membantu melunasi hutang sang nenek hingga lunas. 129 juta rupiah selesai. Bukan karena air cucian berasnya, tetapi karena keberkahan amal kecil, doa malam, kesabaran, dan pertolongan Allah yang datang tepat waktu. Sahabatku,
Kadang pertolongan Allah tertunda bukan karena Allah tidak sayang dengan kita, tapi karena Allah ingin melihat seberapa kuat kita bertahan dalam iman. Sahabat serambi surga, banyak orang ingin rezekinya lancar tapi pelit sedekah, ingin hutang lunas tapi jauh dari istighfar. Padahal dua amalan ini sangat dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatum min mal." Artinya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Yang artinya adalah, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Perhatikan, istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka pintu rizki. Sahabat serambi surga yang dimuliakan Allah, kadang yang membuat seseorang hancur bukanlah kemiskinan, tetapi hinaan manusia. Hati-hati, jangan pernah merendahkan orang miskin, karena bisa jadi orang yang hari ini kita hina justru lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruba as'atha akbara madfu'im bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Yang artinya adalah, betapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu, dan ditolak di pintu-pintu rumah. Namun jika ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jangan ukur kemuliaan manusia dari mobilnya, jangan ukur kehormatan manusia dari pakaiannya, karena Allah melihat hati dan ketakwaannya. Ada beberapa pelajaran penting dari kisah nenek tadi. Yang pertama adalah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama masih hidup, selalu ada jalan keluar. Yang kedua, amal kecil bisa mendatangkan keberkahan besar. Jangan remehkan sedekah sedikit, senyum kecil, atau menjaga nikmat Allah. Yang ketiga adalah, syukur membuka pintu rizki. Orang yang bersyukur, hidupnya lebih tenang dan diberkahi. Yang keempat adalah, istighfar mempercepat pertolongan Allah. Biasakan lisan basah dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Dan yang kelima, jangan menghina orang miskin, karena kemuliaan manusia bukan terletak pada hartanya. Sahabat serambi surga, dari kisah ini kita belajar bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Kadang bukan karena besarnya usaha kita, tetapi karena keikhlasan hati, rasa syukur, dan amalan kecil yang dilakukan dengan penuh keyakinan pada Allah. Kalau hari ini kalian sedang diuji dengan hutang, kesulitan rezeki, atau dihina karena keadaan, janganlah menyerah. Terus dekat pada Allah, teruslah sholat, teruslah berdoa, teruslah bersedekah walau sedikit, teruslah bersyukur atas nikmat kecil, karena satu pintu langit yang terbuka bisa mengubah seluruh hidup kita. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Razzaq, bukakan pintu rizki yang halal dan berkah bagi kami. Lunaskan hutang-hutang kami, jauhkan kami dari rasa putus asa. Jadikan hati kami hati yang bersyukur. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dan wafatkan kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuliskan di kolom komentar, Bismillah, ya Allah, cukupkan rizkiku
dan lunaskan hutangku. Dan jangan lupa bantu dakwah channel Serambi Surga cukup dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat kalian. Siapa tahu lewat satu share dari kalian ada hati yang kembali kuat dan kembali berharap pada Allah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video penuh berkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.